Transaksi saham menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Ibu Friderika Widyasari Dewi, beserta para pejabat lainnya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan,
Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Ibu Friderika Widiasari Dewi. Yang kami hormati, Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Ibu Handayani. Direktur Utama PT BRI Dana Reksa Sekuritas, Bapak Laksono Widodo. Direktur PT Dana Reksa Persero, Bapak M. Teguh Wirahadi Kusuma. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Iman Rahman, beserta jajaran. Direktur Utama PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, Bapak Iding Pardi. Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Bapak Samsul Hidayat, serta seluruh tamu undangan yang telah hadir di Main Hall Bursa Efek Indonesia maupun yang menyaksikan secara virtual. Selamat siang dan selamat datang dalam acara pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia sesi kedua dalam rangka peluncuran Bright Easy dan penandatanganan nota kesepahaman edukasi pasar modal antara PT Bursa Efek Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, dan PT BRI Dana Reksa Sekuritas. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita dengarkan sambutan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Iman Rahman, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan Ibu Friderika Widiasari Dewi. Yang kami hormati, Direktur Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Ibu Handayani. Direktur Finance dan Risk Management PT Dana Reksa Persero, Bapak Muhammad Teguh Wirahadi Kusuma. Komisaris Utama PT BRI Dana Reksa Sekuritas, Bapak Ahmad Royadi beserta jajaran. Direktur Utama PT BRI Dana Reksa Sekuritas, Bapak Laksono Widodo beserta jajaran. Jajaran Direksi SRO yang hadir pada hari ini, Direktur Utama KP Pak Iding Pardi dan Direktur Utama KSI Pak Samsul Hidayat, rekan-rekan Direksi Bursa Efek Indonesia, Pak Irfan dan Pak Jeffrey, Direksi Anak Usaha SRO, serta Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita semua diberikan nikmat sehat untuk dapat hadir bersama di Main Hall Bursa Efek Indonesia untuk mengikuti acara peluncuran aplikasi Bright Easy sekaligus penandatanganan nota kesepahaman edukasi pasar modal antara PT Bursa Efek Indonesia, PT BRI Dana Reksa Sekuritas, dan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Saya mewakili Bursa Efek Indonesia menyampaikan apresiasi sekaligus mengucapkan selamat kepada BRI Dana Reksa Sekuritas yang meluncurkan aplikasi Bright Easy dengan tampilan yang lebih user friendly dan memiliki sistem keamanan yang baik dari aplikasi sebelumnya yaitu Bright. Semoga dengan aplikasi yang semakin mumpuni ini dapat mendorong keinginan masyarakat atau investor untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Bapak, Ibu hadirin sekalian, seperti yang telah sampaikan di awal, hari ini juga akan dilakukan penandatanganan dan nota kesepahaman antara Bursa Efek Indonesia, BRI bersama Bridge dalam upaya kerjasama edukasi pasar modal untuk ekosistem PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Dengan ditandatanganinya kerjasama ini, maka selama 3 tahun ke depan, kami berkomitmen untuk selalu berkolaborasi memberikan edukasi serta literasi keuangan dan pasar modal bagi ekosistem BRI yang tersebar di seluruh Indonesia. Ekosistem ini terdiri dari karyawan, nasabah, dan seluruh stakeholders baik perseroan maupun anak usaha perseroan BRI dengan jumlah lebih dari 74.000 karyawan, 34,2 juta nasabah, dan 627.000 agen BRI Link. Kami berharap kerjasama ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai cara mengelola keuangan,
serta mampu meningkatkan kesadaran masyarakat agar memulai berinvestasi sejak dini untuk mempersiapkan masa depan yang lebih sejahtera. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara hari ini. Semoga segala upaya dan ikhtiar kita bersama dapat membantu masyarakat Indonesia mencapai kemandirian finansial melalui investasi di pasar modal, sehingga dapat tercapai pula pasar modal Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan. Sebagai penutup, izinkan saya menutup dengan satu buah pantun. Membeli kopi di Mall Bekasi, belinya bisa lewat aplikasi. Semoga sukses untuk Bright Easy, memberikan kemudahan dalam investasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iman, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya adalah sambutan oleh Direktur Utama PT BRI Dana Reksa Sekuritas, Bapak Laksono Widodo, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Frederika Widiasari Dewi, anggota Dewan Komisioner OJK. Sahibul Bait Bapak Iman Rahman, Direktur Utama BI beserta jajaran Direksi BI. Bapak-bapak, terima kasih atas kesempatannya. Pak Samsul Hidayat, Direktur Utama KSI beserta jajaran Direksi KSI dan manajemennya. Bapak Iding Pardi, Direktur Utama ID Clear beserta jajaran Direksi ID Clear. Ibu Handayani, Direktur Bisnis Consumer BRI dan juga Direktur Pembina BRI DS. Pak TW, Pak Teguh Wiradi Kusuma, Direktur Finance dan Risk Management dari Danreksa Persero. Bapak Ibu Dewan Komisaris Direksi dan SFVP BRI DS dan juga Kepala Divisi BRI Danreksa beserta seluruh pekerja BRI serta peserta edukasi yang hadir. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi seluruh Bapak dan Ibu tamu undangan dan seluruh peserta pada peluncuran aplikasi Bright Easy dan juga penandatanganan nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi keuangan pasar modal kepada ekosistem BRI Group antara BI, BRI, dan juga Bridge. Kami melakukan ini dalam rangka meningkatkan pelayanan dan juga memberikan nilai tambah kepada investor Indonesia. Pada hari ini kami akan meluncurkan mode baru pada aplikasi Bright yang memberikan kemudahan investasi dengan tampilan yang lebih simpel dan fresh kepada investor, terutama kepada investor pemula dari kalangan milenial dan Gen Z dengan nama Bright Easy. Adapun peluncuran aplikasi Bright Easy kami harapkan dapat berkontribusi terhadap kinerja online brokerage ke depannya, baik kepada pertumbuhan akuisisi nasabah maupun peningkatan jumlah transaksi, dengan kontribusi peningkatan sebesar 25% dari total target di tahun 2024. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada BRI selaku pemegang saham perseroan dan juga kepada Bursa Efek Indonesia atas dukungannya, sehingga kerjasama edukasi dan literasi keuangan pasar modal kepada ekosistem BRI Group ini dapat dilakukan dengan baik. Kerjasama ini merupakan bentuk komitmen dan dukungan perusahaan baik untuk mendukung tercapainya visi BRI sebagai champion of financial inclusion maupun mendukung peningkatan literasi keuangan pasar modal serta peningkatan volume dan transaksi di pasar modal Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia, BRI, Danreksa Persero, serta seluruh pihak yang terlibat dalam mewujudkan kolaborasi dan inisiatif ini. Mohon maaf Pak Iman, saya tidak menyiapkan pantun, jadi saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Laksono, kami persilahkan untuk kembali ke tempat.
Dan selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Ibu Handayani, dengan hormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Frederika Widiasari Dewi, biasanya nama populernya Ibu Kiki, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bapak Iman Rahman, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, tentu bersama seluruh jajaran direksi. Kemudian Bapak Iding Pardi, Direktur Utama PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, beserta seluruh jajaran direksi. Bapak Samsul Hidayat, Direktur Utama KSEI, bersama seluruh jajaran direksi. Dan tentunya Pak Laksono Widodo, Direktur Utama BRI DS, dan tentu Direksi Dana Reksa sebagai pemegang saham kita, dan tentu Bapak dan Ibu seluruh jajaran direksi BRI Dana Reksa Sekuritas, dan juga tentunya teman-teman semua yang hadir baik secara offline maupun online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir menyaksikan launching aplikasi Bright Easy dan penandatanganan MOU Edukasi Pasar Modal antara BRI, BEI dan juga BRI DS. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mewakili Pak Sunarso, Direktur Utama BRI, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan bisnis di BRI dan BRI Group pada siang hari ini, yang tentunya di tengah situasi perekonomian yang cukup menantang di semester 2 ini, BRI mampu memberikan pertumbuhan yang positif dari sisi bisnisnya. Dari sisi pembiayaan, BRI Group tumbuh positif di 8,8% year on year di Q2 2023 yang ditopang oleh segmen utamanya yaitu segmen mikro yang bertumbuh 11,4% dan segmen consumer di 12,3% dan tentunya di segmen small dan medium yang bertumbuh 5,1%. Nah, pertumbuhan ini tentunya memberikan signal yang baik untuk bagaimana kita terus melakukan literasi untuk menguatkan pasar modal di Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin juga menyampaikan bahwa BRI sebagai induk perusahaan dan tentunya akan terus senantiasa mendukung kemudahan akses pembukaan rekening investasi yang saat ini dapat dilakukan melalui aplikasi mobile banking BRI yang saat ini sudah mencapai lebih dari 33 juta user yang bertumbuh lebih dari 60% year on year, dan tentunya ini menjadi cara onboarding yang paling mudah untuk meningkatkan jumlah user dari Bright maupun Bright Easy. Bapak Ibu sekalian, BRI Mobile kita atau disebut dengan BRIMO di tahun lalu sampai dengan saat ini di semester 1 sudah mencapai lebih dari 1,3 miliar transaksi dengan nilai lebih dari 1,800 triliun rupiah transaksinya. Tentunya ini menjadi bahan baku untuk kita bisa terus mempermudah dan mendorong bagaimana investasi di sektor retail ini atau investor retail di pasar modal ini terus akan bertumbuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mendorong inovasi dan transformasi digital, Bright Easy ini akan sesegera mungkin kami pasarkan melalui berbagai kanal yang dimiliki oleh BRI maupun BRI secara grup untuk menyasar para milenial dan Gen Z yang saat ini tentu sangat aktif berinvestasi di pasar modal. Kedepan BRI tentu akan terus berkomitmen untuk terus meningkatkan edukasi dan literasi bersama-sama dengan BRI Dana Reksa Sekuritas dan Bursa Efek Indonesia
untuk menjadi atau memimpin literasi keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia sejalan dengan visi BRI menjadi bank atau banking group yang memberikan the most valuable banking group di Southeast Asia dan champion of financial inclusion yang targetnya tentu 90% penduduk Indonesia aktif ini terinklusi keuangan. Bapak Ibu sekalian, saya tentu berharap bahwa Bright Easy ini dapat memberikan nilai tambah dan optimal bagi nasabah BRI dan memberikan akses yang seamless, terintegrasi dan menyeluruh. Terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia yang telah memberikan supportnya dan tentu dari OJK, Ibu Kiki yang senantiasa terus memberikan insight bagi kami untuk terus mendukung literasi, berkolaborasi agar seluruh penduduk Indonesia dapat menikmati seluruh layanan khususnya di pasar modal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita saksikan video terkait Bright berikut ini. Yang meriah. Selanjutnya marilah kita simak bersama keynote speech Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Ibu Friderika Widyasari Dewi. Dengan hormat kami silakan. Tes, udah ya. Terima kasih kami ucapkan. Saya izin menyapa dulu hari ini yang punya rumah dulu, Pak Iman Rahman, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia bersama jajaran Pak Jeffrey, Pak Samsul Hidayat, Direktur Utama KSEI, Pak Iding, Direktur Utama ID Clear ya, bukan KP lagi, ID Clear beserta jajaran. Kemudian yang punya acara, ya, baik saya sapa dulu Bu Handayani, Direktur Bank Rakyat Indonesia beserta jajaran, Pak Laksono Widodo, Direktur Utama Bridge BRI dan Reksa Sekuritas beserta seluruh jajaran, ada Mbak Vivi tadi, dan juga siapa lagi tadi ya hadir ya, semua pada hadir, Pak Hendra ya, dan juga seluruh jajaran komisaris, Pak Kevin, Pak Sumihar dan lain-lain, Pak Teguh dari Dana Reksa Holding ya, kemudian bersama Pak Irwan, ada juga Pak Irfan Susandi dan juga rekan-rekan semua yang mungkin mohon maaf kalau saya terlewat, Mbak Tina dan juga Pak Sirih yang agak ceria sedikit Pak Sirih hari ini. Baik, dan tentu saja semua yang hadir pada hari ini, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Pak Iman, biasanya kalau saya diundang ke bursa saya seneng banget. Tapi hari ini senengnya double, karena selain ketemu dengan sahabat-sahabat saya di SRO juga ketemu dengan grup BRI Dana Reksa dan juga semua yang hadir di sini. Jadi apalagi di satu event yang sangat baik untuk peluncuran sistem yang baru yang insya Allah nanti akan semakin memberi warna terhadap pengembangan investor di pasar modal Indonesia. Tentu kita semua harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Hani, Pak Iman, Pak Laksono semua tentang kegiatan hari ini. Saya ingin menyampaikan juga, tadi Bu Hani juga sudah menyampaikan tentang literasi Bu Hani ya. Saya juga ingin menyampaikan dari OJK, kami di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ada beberapa hal yang menjadi penekanan. Yang pertama tentu aspek kelembagaan dan tata kelola dan juga stabilitas sistem keuangan. Kemudian ada juga akses kepada UMKM dan juga mungkin yang sangat
terkait pada kegiatan kita hari ini adalah literasi, edukasi, dan juga pelindungan konsumen. Rasanya ini sesuatu yang harus terus kita giatkan, Ibu Bapak sekalian, karena ini juga menjadi kewajiban dari seluruh pelaku usaha jasa keuangan untuk melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat. Ini alhamdulillah kami mengucapkan selamat kepada Pak Iman dan jajaran ya, Bursa Efek Indonesia dan juga tentu dari KESE dan KEPE juga sudah sedemikian berkembang ya, juga dengan nilai kapitalisasi pasar yang menembus angka 10.000 triliun, kemudian jumlah investor yang sudah 11 juta ya. Tentu rasanya ini juga membuat kita tidak boleh complacent, tapi harus terus melakukan berbagai inovasi dan pengembangan. Dan tidak mungkin Bursa Efek Indonesia bisa melakukan ini semua hanya dengan SRO tanpa didukung tentu dengan perusahaan sekuritasnya. Dalam hal ini tentu seperti BRI dan Sekuritas menjadi garda terdepan dalam pengembangan pasar modal Indonesia. Salah satunya adalah misalnya dengan penguatan infrastruktur seperti yang hari ini dilakukan. Dan saya yakin Bu Hani dengan kolaborasi dan sinergi yang sangat baik antara Bridge dan juga dengan BRI, dengan BRI Manajer Investasi, nanti ini bisa menciptakan satu sinergi yang dahsyat ya. Tentu saja karena dengan ekosistem yang sangat lengkap yang dimiliki oleh BRI, rasanya kalau Pak Laksono ini seperti berburu di kebun binatang gitu ya, seperti itu. Jadi semuanya sudah lengkap dan bagaimana ini bisa kemudian semakin mengajak lebih banyak lagi misalnya nasabah-nasabah banknya, kemudian grupnya BRI juga kan, BRI juga sudah dengan holding untuk dengan Pegadaian dan juga dengan PNM dan lain-lain, ini rasanya akan bisa dahsyat sekali ya. Dan ini juga rasanya juga akan semakin besar harapan kita semua untuk melihat jumlah investor yang terus bertumbuh ke depan, Pak Iman. Dengan angka 11 juta, kalau ingat waktu dulu kami di sini rasanya angka itu sesuatu yang luar biasa banget ya Pak Samsul ya. Tapi sekarang dengan adanya digitalisasi, ini semua terasa sangat possible dicapai dan rasanya angka 11 juta ini belum bisa membuat kita berpuas diri, tetapi juga akan harus terus lebih ditingkatkan sehingga kontribusi pasar modal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga terhadap sektor real akan semakin dirasa manfaatnya. Dalam kesempatan yang sangat baik ini saya juga ingin menitipkan kepada Pak Laks ya, juga Bu Hani dan rekan-rekan semua terhadap isu pelindungan konsumen dan masyarakat. Jadi kami saat ini sedang melakukan rancangan POJK tentang pelindungan konsumen dan masyarakat. Ini adalah sesuatu yang kita merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, yaitu tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana itu banyak sekali amanat tentang pelindungan konsumen. Jadi nanti dari semua sektor, baik itu perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, itu tentang pelindungan konsumen dan masyarakatnya masuk ke dalam POJK ini. Tentu saja ini juga harus menjadi perhatian kita semua, terutama juga dalam saat ini sudah ada POJK 6, rasanya Pak Laksono dan juga tim, nih ada Pak Jaya dan kawan-kawan, pastinya juga sudah paham tentang bagaimana OJK saat ini dengan adanya pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha jasa keuangan, ini amanat yang baru juga di Undang-Undang Omnibus Sektor Keuangan tersebut, bahwa saat ini OJK diberikan mandat untuk tidak hanya melakukan pengawasan terhadap aspek prudensialnya saja, bagaimana aspek kesehatan satu lembaga, tetapi juga perilaku pelakunya semuanya. Jadi Pak Laksono harus memastikan semua broker-broker, semua sales baik di pusat maupun di seluruh cabangnya mematuhi seluruh ketentuan yang ada dari mulai proses. Ini adalah life cycle dari suatu produk, dari mulai produk itu didesain, kemudian produk itu kemudian ditawarkan kepada calon investor, bagaimana kemudian pasca menjadi investor, bagaimana penanganannya dan lain-lain, itu menjadi satu hal yang menjadi objek pengawasan dari OJK. Rasanya ini semua sebetulnya kalau dilakukan dengan baik, ditaati, sebenarnya adalah untuk perusahaan itu sendiri, untuk
pelaku usaha jasa keuangan itu sendiri. Karena ketika dia mentaati seluruh ketentuan tentang pelindungan konsumennya, tentu konsumen akan merasa nyaman bertransaksi atau berinvestasi di perusahaan tersebut dan kemudian menjadi investor atau konsumen yang loyal. Rasanya ini juga akhirnya akan kembali juga untuk kemanfaatan dari perusahaan tersebut. Jadi titip itu Pak Laksono dan juga Bu Handayani dan semua rekan-rekan yang hadir di sini. Kami menyambut baik peluncuran Bright Easy ini, tentu saja ini juga satu dari hal yang harus terus ditingkatkan selain infrastruktur, SDM, ya, pengembangan SDM dan juga kepatuhan terhadap seluruh ketentuan dan peraturan yang ada di otoritas jasa keuangan dan juga ketentuan lain seperti Undang-Undang Pelindungan Data Nasabah dan lain-lain. Karena juga ada disampaikan ketika satu perusahaan menyediakan layanan berbasis teknologi, tentu juga harus memastikan keamanan data dan juga kenyamanan konsumen dalam bertransaksi atau berinvestasi di perusahaan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena Pak Iman tadi menyampaikan pantun ya, tapi saya belum disiapin pantun. Jadi tadi sambil duduk ngeliatin Bu Hani, saya sambil mengira-ngira pantunnya apa ya gitu ya. Jadi kalau ada berbet sedikit mohon dimaafkan. Senang sekali datang ke bursa hari ini, bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat lama. Selamat dan sukses atas peluncuran Bright Easy. Semoga semakin berkontribusi pada pengembangan investor dan pasar modal Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, mohon perkenan tetap berada di atas panggung. Untuk prosesi pembukaan perdagangan, turut mendampingi kami mengundang para pejabat lainnya yang duduk di baris terdepan untuk bergabung ke atas panggung. 57 detik lagi menuju pembukaan perdagangan sesi kedua pada siang hari ini dalam rangka peluncuran Bright Easy dan penandatanganan nota kesepahaman edukasi pasar modal antara BEI, BBRI, dan BRIDS. Pembukaan perdagangan akan ditandai dengan penekanan layar sentuh oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK. 25 detik lagi. Nantinya kami mengajak Bapak Ibu hadirin sekalian untuk menghitung mundur bersama dari hitungan ke-10. Bapak Ibu mari kita menghitung mundur bersama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan perdagangan telah resmi dibuka dalam rangka peluncuran Bright Easy dan penandatanganan nota kesepahaman edukasi pasar modal antara BEI, BBRI, dan sekali lagi marilah kita berikan aplaus yang meriah. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Ibu yang berada di atas panggung untuk maju 2 langkah ke depan. Agenda selanjutnya adalah penandatanganan nota kesepahaman edukasi pasar modal antara BEI, BBRI, dan BRIDS yang akan disaksikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK. Dan kami persilakan kepada para pihak yang akan melakukan penandatanganan, Direktur Bursa Efek Indonesia, Bapak Jeffrey Hendrik dan Bapak Irfan Susandi, Direktur BBRI Ibu Handayani, dan Direktur Utama BRIDS Bapak Laksono Widodo. Mohon perkenan Bapak Ibu untuk dapat menunjukkan terlebih dahulu untuk dokumentasi.
Baik, sekali lagi marilah kita berikan aplaus yang meriah. Acara selanjutnya adalah pertukaran cenderamata antara Bursa Efek Indonesia dan PT BRI Persero Tbk. Cenderamata pertama akan diserahkan oleh Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Bapak Iman Rahman kepada Direktur PT BRI Persero Tbk Ibu Handayani. Cenderamata selanjutnya akan diserahkan oleh BBRI kepada BEI. Selanjutnya adalah pertukaran cenderamata antara PT BRI Persero Tbk dan PT BRI Dana Reksa Sekuritas. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan aplaus yang meriah. Cenderamata selanjutnya akan diserahkan oleh Direktur Utama BRIDS kepada BBRI. Selanjutnya kami persilakan kembali Bapak Ibu untuk mengabadikan foto bersama. Kami persilakan Bapak Ibu undangan lainnya yang akan bergabung melakukan sesi foto bersama di area panggung. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, kami persilakan kembali Bapak Ibu untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita saksikan bersama video peluncuran aplikasi Brights Easy berikut ini. BRI Dana Reksa Sekuritas mempersembahkan mode terbaru dari Brights.
Bright Easy. Dengan mode yang lebih simpel dan anti ribet, makin memudahkan kamu dalam berinvestasi. Transaksi aman dan cepat dengan fitur biometric login. Dengan fitur transaksi yang handal, jual beli saham dan investasi jadi lebih easy. Tidak hanya dalam berinvestasi saham, Bright Easy juga terintegrasi dengan seluruh produk yang ada di aplikasi Bright, yaitu reksadana dan obligasi. Halo, seiring dengan komitmen BRI Dana Reksa Sekuritas untuk menggaungkan investasi cerdas tanpa batas, serta terus berkembang menjadi perusahaan sekuritas terdepan, dalam era digitalisasi dan inovasi kami meluncurkan Bright Easy. Bright Easy adalah mode add-on pada aplikasi Bright yang lebih mudah digunakan, kekinian, simple, ramah pengguna, serta diperuntukkan untuk investor pemula atau newbie, terutama untuk milenial dan Gen Z. Kehadiran Bright Easy ini merupakan pelengkap Bright, namun dengan simple way akan lebih memudahkan investor pemula untuk belajar berinvestasi dengan cara yang lebih mudah. Kemudahan investasi dalam genggaman, semudah belanja online di mana saja dan kapan saja. Inovatif, kekinian, simple, stylish, fun, dan juga tentu easy. For your brighter financial future in easy way, Bright Easy. Easy, lebih simple, mudah, kekinian, friendly. Ketik Bright di App Store atau Play Store kamu, klik icon berikut, download, dan mulai berinvestasi bersama BRI Dana Reksa Sekuritas. Berikan tepuk tangan yang meriah atas peluncuran aplikasi Bright Easy yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam berinvestasi kepada seluruh investor Indonesia agar dapat berinvestasi secara cerdas dan tanpa batas. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah acara pembukaan perdagangan sesi kedua Bursa Efek Indonesia pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian, khususnya atas kehadiran anggota Dewan Komisioner OJK Ibu Friederika Widiasari Dewi. Selamat siang dan maju terus pasar modal Indonesia.